Iya, Bu. Ibu akan melaksanakan ujian kinerja ya yang dilaksanakan pada tanggal 23 ini. Ibu harap kalian dapat belajar dengan baik, dapat menerima materi dengan baik sehingga ilmu yang Ibu sampaikan itu dapat bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Alhamdulillah, kalau Baik, Bu. semua dalam keadaan yang sehat, atas berkat rahmat Allah sehingga kalian masih diberikan kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Juga tidak lupa mengingatkan Amin. kalian, ya nak, tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan cara tetap menjaga jarak, ya. Kemudian kalau kalian aktivitas di luar itu jangan lupa pakai maskernya, ya. Kemudian satu lagi, jangan lupa mencuci tangannya dengan sabun. Oke? Ya, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan karena kan kaitannya minggu depan itu kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran daring hari ini, ya kita berdoa bersama-sama agar kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Ya, Ibu ingin salah satu dari kalian yang Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semuanya siap berdoa? Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih banyak ya Faizal Iman. Semoga dengan kegiatan pembelajaran hari ini yang diawali dengan berdoa, kita akan diberikan kelancaran dan ilmu yang disampaikan pun dapat bermanfaat untuk kalian. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Tolong itu duduknya nak. Ya, Nabila tolong ya di-unmute dulu nak. Mikrofonnya tolong Nabila di-unmute dulu untuk mikrofonnya. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran. Alhamdulillah ini sudah banyak yang bisa masuk ke grup. Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa yang nggak masuk, Adel? Lintang Dita Herawati Lintang. Bu. Kenapa Ya, Lintang? sakit. Biasanya paling rajin ikut. Sakit dia Bu. Kita sama-sama berdoa untuk teman kita ya nak. Semoga diberikan kesehatan. Semoga sakitnya cepat membaik hingga Amin. dapat mengikuti kegiatan pembelajaran, ya. Amin. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu juga akan merekap ulang absensinya. Siapa tahu nanti ada yang telat masuk karena terkendala sinyal ya. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Interaksi desa dan kota. Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi desa dengan kota. Tapi sebelum masuk materi, ingin kalian membuka blog Ibu yang sudah Ibu share tadi malam. Ya, apa sudah ada yang baca materinya? Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Ingin kalian buka blog Ibu dengan alamat vivadesihandayani.blogspot.com. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Materi kita hari ini tentang interaksi desa dengan kota, ya. Jadi sebelum masuk materi interaksi desa dengan kota, materi sebelumnya tentang apa? Desa kota. Iya, Peter. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pola keruangan desa dengan kota. Coba kalian amati gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama ini terkait dengan pola keruangan apa? Iya, yang atas pola keruangan kota, yang bawah pola keruangan desa. Ya, Ya, coba Bu. Yusuf, kamu kan tinggal di desa nih. Nah, coba kamu Ya, Bu. jelaskan perbedaan pola keruangan di desa seperti apa? Di sini lapangan pekerjaan minim apa ya, belum terarah Bu. Kalau desa, kalau kota kan udah terarah, udah ada strukturnya. Kalau di desa itu banyak lahan pertaniannya. Sebagian besar lahan di desa adalah lahan pertanian. Mata pencarian penduduknya sebagian besar adalah petani.
sekerabatnya erat, masih ada gotong royong. Kali jawabannya si Hoirul Rizky. Sekarang yang kota, kan pola keruangan kota seperti apa? Saya Bu, saya tinggal kota. Oke, Ilvi. Ilvi memang tinggal di Jadi- kota. Coba Ilvi, kamu tinggal di kota mana? Kota Bandar Lampung. Lahan digunakan sebagai daerah pemukiman. Banyak gedung-gedung tinggi. Ada alun-alun. Dan mata pencarian heterogen. Misalnya? Ada industri, jasa, kerja di kantor. Dan penduduknya padat Bu, banyak polusi. Oke, terima kasih Ilvi, jawabannya sangat bagus ya nak. Dari jawaban Ilvi dan Hoirul Rizky tadi berarti pola keruangan desa dan pola keruangan kota itu punya karakteristik yang berbeda. Perbedaan wilayah pedesaan dan perkotaan inilah menyebabkan terjadinya interaksi. Kira interaksi itu apa? Hubungan timbal balik. Saling melengkapi. Contohnya di kota nggak ada sayuran. Interaksi desa kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku yang bersangkutan. Bisa kalian amati di daerah kalian, di daerah kita, ya, dengan adanya interaksi, terjadi perubahan nggak sih nak di daerah kita? Ya, bisa membuat maju desa Bu. Sekarang ada jalan tol, banyak orang-orang dari kota belanja sayuran ke desa. Terjadi perubahan lahannya. Ya, sekarang di desa kita ada jalan tol, itu kan sedikit banyak merubah lahan yang sebelumnya merupakan tempat tinggal. Jangan-jangan ada ya dari kalian yang kemarin dapat gusuran tol yang rumahnya di daerah Bulniti, ada? Ada kan ya. Nah, itu kan salah satu perubahan ya, yang tadinya dijadikan sebagai tempat tinggal sekarang berubah jadi jalan tol. Interaksi wilayah itu adalah hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan ya atau permasalahan baru. Kenapa? Karena interaksi di sini bukan hanya wilayahnya, tapi juga bisa gerak manusianya, kemudian bisa juga pemindahan barang ataupun terkait dengan informasi. Kira-kira faktor yang mempengaruhi suatu wilayah berinteraksi itu kira-kira apa saja? Aku ingin kalian menyimak sebuah video. Nah, dengan menyimak video nanti kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi desa dengan kota berdasarkan video ini. Baiklah anak-anak, sepertinya lokasi ini sangat tidak asing karena sering sekali kita melihat karena lokasinya yang dekat sekali dengan sekolah kita. Pasar Jatimulyo adalah pasar yang terletak di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Pasar Jatimulyo merupakan pemasok bahan sayur mayur dan rempah-rempah ke luar kota yang mayoritas pembelinya berasal dari kota Bandar Lampung, Natar, Tanjung Bintang, dan kota metro. Hal ini terlihat dari aktivitas bongkar muatan sayur mayur antara pedagang dan pembeli. Pasar Jatimulyo merupakan solusi bagi petani untuk menjual hasil panen karena merupakan salah satu pasar terbesar khususnya untuk menjual sayur mayur yang terdapat di Provinsi Lampung. Ya, dari kegiatan yang ada di Pasar Jatimulyo tadi, yang bisa kalian analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi desa dengan kota itu apa? Jual beli. Adanya wilayah yang saling melengkapi. Adanya wilayah yang saling melengkapi karena apa? Faktor jarak Bu. Lahan perkebunan minim. Di Kemudian? Jatimulyo masih banyak perkebunan sayur-sayuran. Jadi dijual Bu ke kota. Karena minim sayuran Bu. Jatimulyo yang kita lihat kan memiliki lahan yang masih luas ya. Nah, lahan yang luas ini dimanfaatkan sebagai pertanian sayur mayur ya. Kemudian wilayah perkotaan yang kita tahu kota Bandar Lampung itu lahan pertaniannya sudah dialihkan menjadi pemukiman. Otomatis mereka kekurangan lahan pertanian. Nah, untuk melengkapi kebutuhan wilayah perkotaan, nah mereka mencari wilayah lain yang bisa mencukupi kebutuhan di perkotaan. Nah, salah satunya karena dekat dengan Desa Jatimulyo, mereka memilih
membeli pasokan sayur mayurnya itu dari Desa Jatimulyo. Oke, sampai sini paham? Menurut Earthwatch Ulman itu ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi desa dengan kota. Misalnya di sini yang pertama itu ada regional complementary atau hubungan saling melengkapi. Yang kedua itu ada intervening opportunity atau kesempatan saling berintervensi. Nah, yang ketiga itu ada special transfer ability atau kemudahan dalam pemindahan ruang. Ada yang sudah pernah ke daerah Tanggamus? Nah, di sini kalian bisa lihat di daerah Tanggamus itu ada 2 wilayah yang memiliki ketersediaan sumber daya alam yang berbeda. Contohnya, Gisting ya itu sebagai daerah penghasil sayur-sayuran. Baliknya, wilayah Kota Agung itu merupakan daerah di penghasil ikan. Gisting itu surplus sayuran tapi minus ikan. Sebaliknya, Kota Agung itu surplus ikan tapi minus di sayuran. Nah, terjadinya kekurangan dan kelebihan sumber daya inilah yang mengakibatkan terjadinya hubungan saling melengkapi antara wilayah Gisting dan Kota Agung. Paham ya? Kedua, ini ada intervening opportunity. Jadi ada kesempatan saling berintervensi. Yang ketiga itu spatial transfer ability. Nama saya Rika Fadila, Bu, ingin bertanya. Saya masih kurang paham dengan kesempatan berintervensi. Oh iya. Coba yang lain ada yang bisa menjelaskan, Nak? Coba Yusuf, kira-kira apa? Dari pertanyaan Dila tadi bisa menjelaskan nggak? Apa sih kesempatan berintervensi itu? Atau intervening opportunity itu apa? Saya izin menjawab, Bu. Kesempatan berintervensi dapat diartikan suatu kemampuan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antara 3 wilayah. Karena apa? Faktor apa? Karena faktor jarak. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Intervening opportunity atau kesempatan berintervensi itu terjadi antara 3 wilayah yang memiliki kelebihan sumber daya dan kekurangan sumber daya. Misalnya seperti ini, misal Lampung, ya Desa Jatimulyo dan Kota Bandar Lampung sebelumnya itu terdapat hubungan saling melengkapi karena di wilayah Kota Bandar Lampung, terutama di Kota Teluk, itu merupakan daerah penghasil ikan. Sebaliknya, Desa Jatimulyo itu merupakan pemasok sayur mayur terbesar. Tapi muncul wilayah ketiga, yaitu Kota Metro. Seperti yang kita tahu, Metro itu adalah sebuah kota, tapi Yusuf kenapa ngantuk? Ibu jelasinya kurang ini ya. Ngantuk ya Yusuf ya? Ibu ulangin ya. Enggak, Bu, mata saya pedas kena kipas. Matanya pedas, ya Ibu ulangin. Jadi yang terjadi hubungan antara Kota Bandar Lampung dengan Jatimulyo itu karena Kota Bandar Lampung memiliki kelebihan ikan, sedangkan Desa Jatimulyo memiliki kelebihan sayuran, ya. Tapi muncul wilayah ketiga yaitu Kota Metro. Seperti yang kita tahu, Kota Metro itu walaupun daerah perkotaan tapi masih memiliki daerah pertanian yang cukup luas, ya, sebagai pemasok sayur mayur. Otomatis ada 2 wilayah yang akan memasok sayur mayur ke Bandar Lampung, ya kan? Nah, tapi Kota Bandar Lampung lebih memilih ke Desa Jatimulyo karena jarak dari Desa Jatimulyo ke Kota Bandar Lampung itu lebih dekat, ya. Jadi dengan adanya Kota Metro itu bisa mengintervensi ya hubungan antara Kota Bandar Lampung dan Desa Jatimulyo sehingga interaksinya bisa melemah gitu loh. Paham nggak, Nak? Paham, Bu. Paham ya, pinter. Oke. Paham, Bu, paham. Kalau sudah paham, ke materi selanjutnya yaitu tentang dampak interaksi desa dengan kota. Terjadinya interaksi desa dengan kota itu bisa menimbulkan dampak, ya, baik bagi kota sendiri ataupun bagi desa sendiri. Nah, dampaknya ini bisa berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, agar kalian paham, Ibu ingin kalian mendiskusikan tentang dampak yang terjadi akibat dari adanya interaksi desa dengan kota. Sebelum didiskusikan, Perpindahan penduduk. ya, yang A itu terkait dengan perpindahan penduduk, yang B Jalan tol. ya adanya jalan tol, ya, jalan tol Sumatera yang melintasi Desa Jatimulyo. Kira-kira ini akan memberikan dampak seperti apa?
Ya, yang gambar A tadi terkait Positif. dengan perpindahan penduduk, yang gambar B itu terkait dengan pabrik ya yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian yang ketiga, yang C itu terkait Jalan dengan tol. adanya jalan tol. Itu kira-kira dampak yang terjadi akibat adanya gambar itu apa? Bisa dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, Ibu ingin mendiskusikan topik yang tadi secara berkelompok di grup WhatsApp yang sudah kita buat sebelumnya. Memberikan waktu 20 menit agar kalian berdiskusi di grup WhatsApp ya. Setelah itu Ibu ingin perwakilan dari kalian itu mempresentasikan hasil dari diskusinya. Untuk menambah referensi kalian dalam menjawab materi tadi, kalian buka blog Ibu karena sudah Ibu linkkan dari mulai bahan ajar, kemudian PowerPoint, ya itu bisa menambah referensi kalian dalam mengerjakan tugas. Oke. Tadi kalian sudah mendiskusikan ya tentang 3 topik gambar yang sudah Ibu berikan. Ayo coba, Ibu ingin perwakilan dari kelompok kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian yang sudah sangat baik tadi. Ya, kemudian kelompok yang lain menanggapi atau memberikan masukan, mungkin jawabannya masih ada yang kurang. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti jawaban yang kalian hasilkan itu sudah sangat baik, bisa diterima dengan teman-teman yang lain. Yuk, siapa yang mau perwakilan menyampaikan hasil diskusinya dulu? Saya, Bu. Oke, kelompoknya Zahro. Saya, Bu. Zahro dulu, oke. Zahro dari kelompok mana? Namanya disebutin ya, Nak, dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nak. Saya dari kelompok semut ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang gambar yang ditampilkan. Yang gambar A itu tentang perpindahan penduduk yang merupakan dampak negatif bagi desa. Banyaknya penduduk desa yang pergi ke kota, tapi kalau tidak punya keahlian maka menimbulkan masalah bagi kota, Bu. Seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Untuk gambar B itu dampak positif bagi kotanya itu kota bisa menjual produk-produk yang dihasilkan ke desa dengan harga yang lebih mahal dan mendapat keuntungan. Ya, selanjutnya apa lagi? Yang gambar C? Itu gambar C itu dengan dibangunnya jalan tol. Suaranya yang keras. Zahro, suaranya Zahro ya. Coba Nak, agak keras lagi ya. Gak apa-apa, yang semangat. Untuk gambar C itu bagi desa dampak positifnya banyak. Yang pertama terjadi peningkatan kendaraan, menjadi jalur alternatif yang dapat digunakan, transportasi jadi lancar, Bu, dan juga hasil panen yang dari desa bisa diangkut dengan mudah ke kota. Ya, jawabannya sudah sangat bagus sekali ya. Coba, yang kelompok lain sependapat atau ada jawaban yang lain? Makasih ya Zahro, sudah banyak. Jawaban Zahro sudah sangat baik sekali. Ayo, yang lain bisa menanggapi. Setuju nggak dengan jawabannya Zahro? Kalau tadi penduduk itu dampaknya positif. Kemudian dengan adanya jalan tol itu dia merupakan dampak positif. Coba, kelompok yang lain setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Saya sependapat sama Jaro tuh. Coba Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hasil presentasi Zahro Aisyah dari kelompok semut bisa. Aisyah. Ya apa sih kalau sebut warga desa pindah ke kota semua, Bu. Di desa kekurangan tenaga kerja, Bu. Ya, benar sekali. Ya. Kalau tenaga kerjanya pindah ke kerjanya di kota semua, otomatis desa juga akan kekurangan tenaga kerja yang produktif terutama ya untuk mengolah lahan pertanian. Oke, kelompok selanjutnya Kiki. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi.
Yang gambar A itu perpindahan penduduk itu dampak positif bagi kota, Bu. Soalnya sepenuhnya kebutuhan tenaga kerja di perkotaan karena biasanya kan sulit untuk mencari sumber daya manusia. Jadi Ya. dengan penduduk desa yang ke kota, maka jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah. Selanjutnya? Terus yang gambar B itu dampak positif bagi desa, sumber daya manusia. Kan banyak bekerja di kota untuk memproduksi. Nah, hasil produksinya itu dikirim ke desa untuk mengatasi kelangkaan di desa. Ya, selanjutnya? Kalau yang gambar C itu gambar jalan tol yang melintas di Desa Jatimulyo merupakan dampak bagi desa. Karena terjadi perubahan penggunaan lahan, sebelumnya daerahnya adalah daerah persawahan atau pertanian. Berarti lahan pertaniannya semakin sempit dan desanya dipindah ke tempat yang lain. Oke, jawabannya sangat bagus sekali ya Kiki. Terima kasih ya Kiki. Ayo, kelompok lain ada yang ingin mencoba menanggapi lagi nggak? Tadi kalau beda, ini menurut Ibu tadi kelompok 2 ini agak beda ya. Kelompok 2 ini lebih menanggapi ke dampak negatif dari desa dan dampak negatifnya. Ya, jadi gini nak. Jadi benar, dampak terjadinya interaksi desa dan kota itu bisa berdampak positif bagi kota, bisa juga berdampak negatif bagi kota. Contohnya tadi, ya penduduk, ya perpindahan penduduk atau yang kita kenal dengan urbanisasi, ya perpindahan penduduk yang banyak ke kota itu memang dampak positif bagi kota apa? Tenaga kerja di kota itu akan melimpah, ya tapi kekurangannya apa? Di desa itu akan kekurangan tenaga kerja yang produktif, otomatis lahan pertaniannya itu tidak ada yang mengolah, ya. Kemudian yang kedua tadi gambar apa? Salah satu pabrik yang ada di Kota Bandar Lampung, benar, ya. Tadi kan Ibu bilang sebagian masyarakat itu bekerja di Kota Bandar Lampung, salah satunya sebagai tenaga kerja produktif untuk memproduksi barang-barang, ya, yang untuk memproduksi barang. Nah, barang jadinya tadi itu kan dikirimkan ke desa, ya otomatis dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu akan menguntungkan bagi kota. Nah, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga itu terkait dengan jalan tol. Ya, siapa yang nggak tahu ya, semenjak adanya jalan tol itu kan desa kita semakin maju. Memang iya, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Ada pertanyaan nggak, Nak? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini? Cukup ya, udah paham semua ya Nak ya? Ya karena jawabannya sudah sangat bagus. Oke, berarti kalau sudah paham semua, Ibu ingin kalian menyimpulkan materi apa sih yang sudah kita pelajari? Nabila tahu gak Bu perasaan kita semua. Ayo Nabila. Nabila, Sherly ayo. juga tahu. Kiki. Desa kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antara unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan pihak-pihak. Sabar, Dila, sabar. Kamu nggak ngomong kalau mau jawab nyimpulin, Bu. Saya ingin mencoba menyimpulkan. Cepet. Enggak. Jawabnya jangan ngebut-ngebut, guys. Oke. Perang. Ayo Ki. Ayo Dila. Ayo Kak. Interaksi sosial, interaksi ngomong dulu desa. Gena, saya akan menyimpulkan materi hari ini. Sabar. Iya. Sabar. Gantian nih, ayo. Saya akan menyimpulkan materi hari ini ya Bu. Tangannya diminggirin dong tangannya. Nah, ayo. Interaksi desa dan kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita yang didengar, atau surat kabar sehingga melahirkan sebuah gejala baru baik berupa fisik maupun non-fisik. Ya, yang lain yang bisa Let's go! Kesimpulan dari materi interaksi desa kota itu ada 3 faktor, yaitu regional complementary, yang kedua itu ada intervening opportunity, terus yang ketiga itu ada spatial transfer ability. Terus apalagi yang kita bisa simpulkan, dampaknya gimana Nak? Dampak positifnya juga, ada dampak negatifnya juga bagi desa dengan kota. Misalnya, contohnya aja. Contohnya itu bagi desanya juga itu ada dampak negatifnya. Misalnya?
Misalnya dengan perpindahan penduduk itu di desa itu jadi kurang tenaga kerja yang produktif. Kalau di kotanya jadi melimpah tenaga kerjanya. Ya, oke. Terima kasih ya Kiki, sudah sangat baik sekali jawabannya. Ayo nak. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya Ibu ingin kalian Yusuf, ya Allah. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, ya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ya untuk menambah kemampuan kalian dalam memahami materi ini, Ibu ingin kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran ya. Bisa lah ya? Ya. Bisa banget, Bu. Nah, semangat dong. Ibu ingin kalian mengerjakan, bisa membuka blog Ibu, di situ sudah Ibu share. Nah, di situ sudah Ibu share. Ibu membuka, kalian silahkan buka blog Ibu. Kalian bisa mengerjakan evaluasi pembelajarannya sekarang. Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran. Ya, Ibu akan memberikan kalian waktu 5 sampai 10 menit untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran. Ayo coba dikerjakan sekarang, ya. Ya, Li. Buka. Bro, nomor 1, bro. Apa? Baiklah, sepertinya kalian sudah mengerjakan semua. Ya, alhamdulillah nilainya juga sudah cukup bagus. Ya, cuma ada beberapa saja yang masih nilainya kecil. Baiklah, Ibu lihat nilainya sudah di atas KKM semua. Alhamdulillah, berarti untuk materi ini kalian tuntas semua ya, tidak ada yang remedial. Nah, untuk kegiatan di rumah, Nak, udah refleksi belum sih Nak tadi Nak? Belum. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu ingin kalian merefleksikan apa sih yang kalian sudah dapatkan dari materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Terus gimana kira-kira suasana hati kalian gimana? Ketemu sama Ibu hari ini, bisa belajar menggunakan daring. Banyak banget. Asli deh. Karena ini merupakan kegiatan pembelajaran yang terakhir ya, minggu depan sudah penilaian akhir semester. Ayo, kira-kira siapa yang akan merefleksikan kegiatan belajarnya hari ini? Ayo, mukanya senyum dong, Haris. Mukanya yang senyum, mukanya nggak ada senyum-senyum sama sekali. Seneng banget, Bu. Seneng banget. Iya, materi ini dapat apa? Dengan belajar, Ibu bilang tadi loh Nak, dengan belajar ini. Windy mana? Dengan adanya belajar ini, saya bisa mengetahui bagaimana kondisi desa saya dan kota Bandar Lampung. Terus? Dari pembelajaran ini, gentanya Bu. Ayo, genta. Dari pembelajaran ini, saya menjadi tahu bahwa desa saya mempunyai manfaat penting bagi kota, Bu. Misalnya, sebagai pemasok apa? Gini, sayuran. Ya, sebagai pemasok sayuran, sebagai pemasok tenaga kerja, ya, kemudian desa saya juga sekarang semakin maju. Tambahin, ayo Nak. Sebagai pemasok sayuran, menambah tenaga kerja. Ulangin. Mukanya kesiniin, mukanya keliatin. Nah, ayo. Saya akan apa tadi Bu? Menyimpulkan ya? Merefleksikan. Saya akan merefleksikan materi hari ini. Jadi dengan pembelajaran hari ini, saya menjadi tahu bahwa desa saya mempunyai manfaat penting bagi kota. Contohnya, memasuk sayur-sayuran ke kota, menambah tenaga kerja, yang membuat desa semakin maju, Bu. Ya, pintar sekali, bagus. Terima kasih Herika, hari ini sudah sangat aktif sekali. Ya, berarti penyampaian materi Ibu sepertinya bisa diterima dengan baik dengan kalian, ya. Oke, kegiatan selanjutnya Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD secara mandiri di rumah. Ya, sudah Ibu share di blog Ibu. Di situ kalian bisa lihat terkait dengan LKPD, ya, yang harus kalian kerjakan di rumah, ya.
Di sini yang pertama kaitannya dengan ya ada gambar Pasar Jatimulyo merupakan pemasok bahan sayur ke kota dan sebaliknya Pasar Gintung ada di Kota Bandar Lampung. Tugas kalian apa? Amati gambar di atas, kemudian kalian analisis interaksi desa kota yang terjadi antara dua gambar itu seperti apa. Kemudian faktor interaksi yang paling dominan menurut Edward Uman itu yang mana. Kemudian yang kedua itu ada gambar jalan tol Sumatera. Ya, Ibu ingin kalian menganalisis faktor yang mempengaruhi kemudahan pemindahan dalam ruang berdasarkan gambar yang ada di atas, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan dampak interaksi desa dengan kota. Kalau kamu lihat di sini, itu merupakan salah satu dampak dari interaksi desa kota. Apakah motivasi orang bertahan hidup di perkotaan? Nah, itu Ibu ingin kalian menganalisis dampak yang terjadi. Ibu ingin kalian menganalisis dampak interaksi desa dan kota, terutama dampaknya bagi wilayah perkotaan dari wacana yang ada di situ. Oke, belum selesai. Untuk materi selanjutnya, Ibu ingin kalian mempelajari tentang pola perkembangan wilayah perkotaan, ya. Untuk materi selanjutnya, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi mengenai kegiatan yang harus kalian baca di rumah dan yang harus kalian kerjakan di rumah, baiklah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ayo, yang akan memimpin doa silakan. Bu. Ayo nak, Khairul Rizki. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran daring hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Ki. Baiklah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran daring hari ini dengan sangat baik. Semoga yang kalian dapat itu bisa bermanfaat, ya. Dan Ibu ingin mengingatkan sekali lagi, tetap semangat. Ya, nah, jadi yang semangat, ya, yang semangat belajarnya karena ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk kegiatan pembelajaran. Minggu depan kalian sudah penilaian akhir semester. Jadi semangat, ya, tetap semangat belajarnya. Tolong dipersiapkan dirinya dengan baik agar penilaian akhir semesternya itu bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, itu saja pesan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas bergabungnya kalian di kegiatan hari ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Nak.